ketika dia ditangkap, ketika dia ingin dibunuh, dia datang bawa air matanya kepada Tuhan. Dia tampil itu menjadi sesuatu di hadirat Tuhan. Dibawa kemana? Kalau kita mau benar, kalau kita mau melewati masa sulit itu, bawa setiap tetesan air mata kita itu diperhitungkan. Karena di tradisi orang Israel, ketika mereka, bukan hanya di Israel, di Timur Tengah, ketika mereka mengalami kesusahan, ada kematian atau apa, air mata mereka ditampung di kirban, tanda kesusahannya. Kalau kita tampung gimana? Air mata kita dibawa kemana? Saya jawab Tuhan. 1,5 tahun tinggal diintimidasi orang, dipandang tidak baik, tidak dianggap sebagai hamba Tuhan. Kalau pendeta, kalau nggak dianggap hamba Tuhan itu seperti apa? Tanya bapak-bapak di depan yang udah jadi pendeta. Tidak ada harganya. Mereka tidak pernah melihat kita, tapi mereka tahu apa saja yang kita lakukan. Kita berbicara keras sedikit, mereka dengar. Kesusahan yang begitu merintangi kami 1,5 tahun seperti kesusahannya Daud, tetapi kami tahu kami harus bawa kemana kesusahan itu. Kami bawa dalam kirbatnya Tuhan. Air mata kami bawa dalam Tuhan. Kami tahu pasti Tuhan tolong. Amin. Teman-teman bawa kemana ketika mengalami kesusahan? Sharing sama temanku boleh, tapi yang pertama yang harus dilakukan adalah basahi tempat tidurmu dengan air mata. Basahi kamarmu dengan air mata. Tidak bisa keran air apa? Bukan itu maksudnya. Tetapi berdoalah, carilah Tuhan. Dekatkan dirimu sama Tuhan. Jangan dekatkan sama teman, sahabatmu, enggak. Tetapi Tuhan jauh lebih mengerti ketika air matamu kamu bawa dengan hadirat Tuhan. Kami bercanda dengan anak-anak kami kalau di rumah. Mereka udah besar, jadi mereka sudah bisa mengkoreksi kami. Dia bilang, mami itu, katanya gitu, kalau dia berdoa atau dia ibadah, dia belum berdoa, air mata sudah jatuh, katanya begitu. Mereka ternyata selama ini perhatikan kami kalau kami berdoa dengan jemaat, kami berdoa di gereja. Ternyata mereka perhatikan kami. Mami baru duduk, bilang haleluya saja, kata orang GBT itu gitu, haleluya saja gitu. Air matanya sudah jatuh. Tapi adiknya jawab, itu luar biasa. Mami nggak nangis sama kita, tapi dia nangis sama Tuhan. Kata adiknya begitu. Anak kecil ini. Kalau anak kecil saja dia tahu bahwa ketika mengalami pergumulan, dibawa dalam Tuhan, air matanya itu berharga di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita memberitakan Injil, ketika kita tidak diterima, ketika engkau ditolak, ketika kesusahan itu datang, apa yang dilakukan? Apa yang kita lakukan? Berbicara dengan gembala, berbicara dengan teman, berbicara dengan dosenmu, berbicara dengan orang tuamu. Tetapi pada siang harinya Tuhan mau ajarkan kepada kita bahwa ketika engkau mengalami pergumulan, ketika kita mengalami pergumulan, ayo sama-sama bawa setiap tetesan air mata kita itu dalam kirbatnya Tuhan. Amin.